Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wijaya Adiatma dari Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta Pusat. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan argumen saya sebagai pembicara pertama oposisi terhadap video tautan dan mosi kedua dari Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun ini. Adapun mosi kedua, kali ini berbunyi, Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo atau pencarian makhluk hidup di luar angkasa dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Adapun video tautan yang telah diberikan kepada setiap peserta, telah saya catat dan saya simpulkan ada dua argumen paling penting yang akan saya balas. Argumen pertama adalah tidak ada penjelasan atau pengakuan secara gamblang tentang eksistensi alien itu sendiri. Dan argumen kedua adalah tentang alokasi biaya yang digunakan untuk mencari kehidupan di luar angkasa dinilai merugikan dan tidak bermanfaat langsung terhadap masyarakat luas. Saya akan membantah argumen pertama dulu yang menyatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di luar angkasa dan kita mungkin hanya satu-satunya makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Ada sebuah persamaan matematika yang bernama Drake Equation. Drake Equation adalah persamaan yang digunakan untuk memperkirakan jumlah peradaban yang ada di galaksi Bima Sakti. Rumus ini dimanfaatkan dalam bidang astrobiologi dan digunakan untuk mencari kehidupan di luar angkasa. Perlu diketahui berdasarkan studi bulan Juni tahun 2018 yang diadakan oleh Oxford University's Future of Human Institute mendapati dari Drake Equation bahwa angka paling pesimis yang didapatkan dari Drake Equation adalah satu peradaban di setiap galaksi. Satu peradaban di setiap galaksi. Sementara kita tahu di alam semesta yang sangat luas ini terdapat miliaran atau bahkan triliunan galaksi yang baru teramati oleh ilmuwan. Artinya sangat mungkin sekali ada peradaban di luar galaksi sana. Itu pun baru pesimis yang menunjukkan masih ada satu peradaban di setiap galaksi. Adapun bantahan saya yang kedua adalah Fermi Paradox. Fermi Paradox ini berisi alasan-alasan mengapa kita belum bisa menemukan alien sampai sekarang. Yang pertama, alien tidak pernah datang ke bumi karena kendala astronomi, biologi, atau peralatan mereka. Kedua, alien memang memilih untuk tidak datang ke bumi karena mungkin kurang menarik atau semacamnya. Yang ketiga, alien baru mengalami peradaban maju, sehingga terlalu dini bagi mereka untuk bisa menemukan bumi. Yang keempat, alien mungkin pernah mengunjungi bumi di masa lalu. Tidak tahu karena teknologi zaman dulu sangat kuno sekali dan tidak seperti sekarang. Dan jika mau dipikirkan secara rasional pun hampir mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di luar angkasa. Jika diumpamakan di sebuah samudera yang sangat luas ini, Anda mengambil botol berisi air dari samudera itu dan Anda mendapati tidak ada makhluk hidup di dalam botol itu, lalu Anda menyimpulkan bahwa di samudera ini tidak ada makhluk hidup sama sekali. Yang mana itu merupakan kesalahan penalaran yang sangat fatal menurut saya. Mari berpikir rasional. Kita hidup hanya di satu galaksi, sementara terdapat miliaran galaksi lain. Sangat mungkin sekali terdapat makhluk hidup di luar angkasa. Ingat, makhluk hidup yang secara terdefinisi adalah makhluk yang hidup, yang bermetabolisme, yang berkembang biak, yang bernafas, tidak harus memiliki kecerdasan seperti kita atau bahkan melampaui kecerdasan seperti kita. Adapun argumen kedua dari video tautan yang telah diberikan adalah mengenai alokasi biaya yang dinilai merugikan dan tidak bermanfaat kepada masyarakat secara langsung. Perlu diketahui, menurut saya itu merupakan pemikiran jangka pendek. Kenapa bisa begitu? Coba kita pikirkan secara jangka panjang. Eksplorasi terhadap makhluk hidup luar angkasa ini bisa melahirkan penemuan-penemuan baru. Kita lihat ke belakang. Ketika kompetisi antariksa antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dari tahun 1955 sampai 1975 mengeluarkan dana yang fantastis sangat besar. Di situ semua masyarakat protes, untuk apa mengeluarkan dana sebesar itu sementara ada hal urgensi lain yang lebih penting. Namun tidak pernah terpikirkan dari kompetisi luar angkasa antara dua kubu besar itu bisa menghasilkan sebuah penemuan yang sangat besar. Sampai sekarang
dimanfaatkan, yaitu GPS atau Global Positioning System. Adapun contoh lain ketika kita melihat ke belakang, ketika Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat untuk pertama kali. Masyarakat pada saat itu protes, bertanya-tanya untuk apa kita menciptakan pesawat, untuk apa kita terbang ketika sudah ada kapal dan kereta yang bisa mengantarkan kita kemana-mana. Dan seperti yang kita lihat sampai sekarang, pesawat merupakan salah satu transportasi teraman di dunia dan menyumbangkan ekonomi paling besar dan merupakan teknologi yang sangat-sangat maju di zaman sekarang. Atau jika kita kembali ke masa penjelajah, di mana para kerajaan menjelajahi seluruh samudra. Saat itu masyarakat protes, untuk apa kita menjelajah samudra ke tempat yang tidak pasti, menemui orang-orang yang kita tidak ketahui bagaimana karakteristik mereka, bagaimana perilaku mereka terhadap kita. Untuk apa? Sedangkan masalah di negara ini masih banyak yang harus dibenahi. Maka dari itulah betapa pentingnya eksplorasi luar angkasa ini untuk jangka panjang. Kita tidak akan pernah tahu untuk penemuan apa yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita dapatkan dari eksplorasi makhluk luar angkasa ini. Bahkan menurut fisikawan terkemuka Stephen Hawking pernah menyatakan dinosaurus punah karena tidak memiliki program luar angkasa, yang mana itu kedengarannya sangat lucu sekali. Namun jika ditelaah lebih dalam lagi, pernyataan itu mengandung kebenaran. Jadi kesimpulan saya adalah, cobalah untuk berpikir secara jangka panjang, melihat ke depannya. Eksplorasi luar angkasa ini sangat penting bagi kehidupan kita untuk selanjutnya. Itu bisa menemukan sebuah penemuan baru di bidang entah biologi, astrobiologi, atau pendidikan yang secara otomatis bisa menunjang masalah-masalah urgensi yang kita alami sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.